terkait dengan eh, masyarakat yang ada di pedesaan, termasuk juga petani, nelayan, dan orang-orang yang bekerja di pedesaan, harusnya mereka dikembalikan lagi otoritas mereka di dalam pengelolaan sumber daya alam. Jangan mereka dijadikan objek hanya untuk memadamkan kebakaran saja ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Kalau kita bicara soal perubahan iklim, sebenarnya dia tidak berdiri sendiri, tapi ada hubungannya dengan sistem ekonomi, politik yang dipilih oleh pemerintah saat ini. Termasuk juga perubahan iklim juga terkait dengan dirampasnya sumber daya alam dari dimensi sosial dan lingkungan. Karena itu, kalau kita ingin mengatasi persoalan perubahan iklim saat ini, harus didekati dengan berbagai dimensi, baik dimensi ekonomi, politik, sosial, bahkan budaya. Terkait dengan masyarakat yang ada di pedesaan, termasuk juga petani, nelayan, dan orang-orang yang bekerja di pedesaan, harusnya mereka dikembalikan lagi otoritas mereka di dalam pengelolaan sumber daya alam. Jangan mereka dijadikan objek hanya untuk memadamkan kebakaran saja ketika terjadi kebakaran hutan dan lahan. Banyak hal yang bisa kita lakukan, misalnya mengembalikan lagi sistem pertanian yang selaras dengan alam, di mana dulu masyarakat di pedesaan bertanggung jawab bagaimana mereka menyediakan pangan, bagaimana dia memproduksi pangan dengan cara-cara yang bijak, yang tidak menggunakan pestisida, pupuk kimia, yang semuanya itu berkontribusi terhadap perubahan iklim. Termasuk juga bagaimana mereka mengolah air. Sekarang kalau kita lihat, semuanya sudah jauh berbeda, karena sistem ekonomi yang mengintervensi pedesaan sekarang adalah sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada jangka pendek, tidak berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang. Mereka hanya ingin mengejar pertumbuhan, mengeksploitasi sumber daya alam, dan semua itu mengakibatkan perubahan dimensi produksi, dimensi budaya di masyarakat desa. Artinya masyarakat desa terikut dalam arus ekonomi yang berorientasi jangka pendek seperti itu. Kita berharap bahwa pemerintah punya strategi lain, tidak hanya untuk menjadikan masyarakat desa tadi sebagai bagian dari memadamkan kebakaran, lalu juga mereka diminta untuk menjadi penjaga api dan lain sebagainya. Ya, saya kira menanam pohon juga tidak terpisahkan dari sistem pertanian. Kalau kita lihat kearifan masyarakat pedesaan, mereka menanam pohon itu bagian dari sistem pertanian mereka.
yang sekarang disebut sebagai agroforestry, dan juga model-model pertanian yang juga selain menanam pangan juga mereka menanam pohon-pohon. Tetapi sekarang itu dispesialisasikan, seolah menanam pohon itu berbeda dengan kegiatan pertanian. Inilah yang menurut saya sulit dipahami oleh masyarakat pedesaan. Karena beberapa pohon yang ditanam juga tidak bisa dimanfaatkan dalam jangka pendek. Padahal masyarakat, pengalaman mereka biasanya menanam pohon juga ada kaitan dengan buah-buahan, obat-obatan, dan lain sebagainya. Ya, mereka punya sebenarnya punya kedaulatan kognitif namanya. Tetapi ini kan sudah dirampas. Jadi dengan sistem pertanian yang baru, tidak hanya mengintrodusir bibit hibrida, pupuk kimia, dan juga pestisida kimia, tetapi juga mereka merampas pengetahuan lokal mereka. Sehingga ketika ada perubahan benih saja, diintrodusir benih hibrida, benih dari luar dengan menggantikan benih lokal. Tidak hanya cara bertani saja, tapi pengetahuan mereka juga hilang. Nah, kita ingin menawarkan sebenarnya satu konsep yang disebut dengan agroekologi. Jadi agroekologi ini bagaimana bertani selaras alam, tetapi juga sekaligus bagaimana merebut kembali kedaulatan kognitif petani, pengetahuan petani yang sudah tergerus selama ini. Termasuk juga bagaimana mereka mengolah air, mengolah hutan, dan lain sebagainya. Pertama, kita harus mengembalikan posisi petani sebagai satu entitas yang berdaulat, di mana mereka harus mengembalikan kembali cara bertani yang selaras dengan alam, bagaimana mereka bisa menentukan nasib mereka sendiri dalam konteks mengolah sumber daya alam, mengolah lahan, mengolah air, dan juga menentukan cara produksi mereka. Kedua, soal bagaimana kita menciptakan satu program yang multidimensi, tidak hanya dari sisi misalnya menanam pohon, lalu memberikan revitalisasi ekonomi atau melakukan pembahasan gambut dan lain sebagainya, juga menanam mangrove, tetapi dimensi sosial dan kultural, saya kira ini juga menjadi aspek penting bagaimana kita menghidupkan kembali budaya masyarakat desa, budaya petani yang sejak dulu menjadi penjaga alam, terutama perempuannya. Jadi kita lihat bahwa banyak sekali kegiatan-kegiatan perempuan juga menjadi bagian dari menjaga sumber daya alam itu sendiri. Ujung Desember, kaki-kaki hujan menjejak di lebak yang dalam. Permukaan air menggenang naik pada tiang-tiang dangau, tempat petani tua menganyam kerinduan. Berhulu perahu kami tembangkan lagu dalam setiap kayuh yang memecah arus. Di antara purun dan perdu perumpung sampai tanah mutung dan ulak gedong, di mana mimpimu selalu mengalir. Kami datang bukan sekedar berlayar,
tapi mengaitkan jangkar di lebungmu. Tempat betutu menyimpan rahasia kemalasannya dalam endapan lumpur.